Penampilan luar biasa FC Barcelona di musim lalu nyatanya nggak bertahan lama. Skuad asuhan Xavi Hernandez kembali tampil inkonsisten hingga terlempar dari persaingan juara. Pasalnya, manajemen FC Barcelona telah membuat keputusan yang konyol yang merugikan. Cetak Gol coba merangkum keputusan aneh dari FC Barcelona sebagai berikut. Membuang pemain yang masih cinta. Barcelona berani melepas beberapa pemain kunci di awal musim. Padahal Xavi Hernandez masih membutuhkan pemain-pemain tersebut. Ousmane Dembélé menjadi salah satu pemain penting yang dilepas oleh manajemen. Padahal sang pemain masih nyaman untuk bertahan bersama Barcelona. Mantan winger dari Borussia Dortmund ini mengaku masih ingin menjadi bagian penting dari proyek Blaugrana. Di pihak sebaliknya, Xavi Hernandez mengaku sedih Dembélé lebih memilih untuk hengkang ke Les Parisiens. Mantan pelatih dari Al Sadd ini menuding sang pemain sudah mengkhianati Barcelona. Berikutnya ada Antoine Griezmann yang juga dilepas dengan mahar 20 juta euro. Sehabis dilepas Barcelona, Griezmann langsung tampil moncer bersama Los Rojiblancos. Pemain asal Prancis ini mengemas 16 gol dan 2 assist di musim ini. Di hari perpisahannya, Griezmann juga sempat mengaku sedih harus meninggalkan Barcelona. Padahal Griezmann masih ingin membuktikan kualitasnya bersama El Barca. Kemudian ada Franck Kessié yang didepak oleh manajemen ke Al Ahly dengan harga 12,5 juta euro. Mantan pemain dari AC Milan ini langsung mengecam kubu Blaugrana. Kessié merasa dihianati manajemen karena dipaksa untuk hengkang. Menurutnya, Barcelona menjualnya karena ingin mencari dana segar demi mengangkut pemain anyar. Gagal manfaatkan keuntungan besar. Nasib sial dari FC Barcelona kembali hadir usai mendapatkan untung besar di musim 2022-2023. Manajemen Blaugrana mendapatkan kucuran dana segar senilai 351 juta euro. Namun dana besar tersebut tidak banyak diputarkan untuk belanja pemain. Mereka harus terlebih dahulu menstabilkan finansial yang kacau balau. Pasalnya pihak El Barca masih terlilit hutang senilai 552 juta euro. Manajemen Barcelona juga sudah menarik tuas ekonomi dengan menjual sahamnya. Barcelona berani melepas 49,9% saham untuk kategori Barca Licensing and Merchandising atau BLM. Namun upaya ini juga masih belum mampu membuat El Barca belanja jor-joran di bursa transfer. Bahkan jelang akhir musim 2022-2023, klub Katalan ini membuat pernyataan yang mengejutkan. Blaugrana mengaku siap melepas Rafinha, Ferran Torres, dan Ansu Fati untuk menyimbangkan finansial. Namun Rafinha dan Torres batal dilepas karena sepi peminat di musim panas. Sementara itu Ansu Fati langsung pindah kandang dengan status pinjaman ke Brighton. Manajemen Blaugrana akhirnya untung besar dari penjualan pemain yang mencapai 105 juta euro. Ousmane Dembélé menjadi pemain termahal yang dilepas ke Paris Saint-Germain senilai 50 juta euro. Besarnya keuntungan kembali gagal dimanfaatkan dengan bijak oleh Xavi Hernandez. Dirinya justru memboyong Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, dan Inigo Martinez secara gratis. Xavi juga memilih Victor Roque yang ditebus mahal senilai 40 juta euro dari Atletico Paranense. Pemain asal Brazil ini justru dihantam cedera engkel parah sejak bulan September. Roque sendiri diprediksi baru akan bisa membela Barcelona pada bulan Januari 2024. Merosotnya performa. Pasca keputusan blunder tersebut, performa Barcelona langsung alami pemerosotan. Skuad Blaugrana saat ini sudah tertinggal 7 poin dari pemuncak klasemen La Liga yakni Real Madrid. Hal itu berbeda jauh dari performa mereka pada kompetisi musim lalu. Saat itu, klub asal Catalonia ini sangat konsisten hingga meraih gelar juara La Liga walaupun saat itu masih menyisakan 4 pertandingan. Kurangnya kedalaman skuad membuat anak asuh Xavi Hernandez kesulitan untuk merotasi pemain. Apalagi sejauh ini Barcelona harus dihadapkan oleh badai cedera. Salah satunya ada Pablo Gavi yang mengalami cedera ACL saat bermain untuk tim nasional Spanyol. Cederanya sang wonderkid membuat Xavi Hernandez merugi. Menurutnya Gavi merupakan salah satu pilar penting untuk kebutuhan taktiknya. Apalagi Gavi baru divonis absen hingga akhir musim nanti. Xavi enggan menyalahkan timnas Spanyol atas cedera yang menimpa anak asuhnya tersebut. Dia merasa jadwal yang padat menjadi salah satu faktor yang membuat Gavi cedera. Dengan banyaknya pemain yang cedera, maka performa Blaugrana nggak kunjung membaik.
Mereka baru meraih 2 kemenangan sejak dikalahkan oleh Real Madrid pada bulan Oktober yang lalu. Penampilan buruk ini membuat Xavi Hernandez menjadi sosok yang dikambing hitamkan. Banyak penggemar yang muak dengan taktik monoton dari sang pelatih. Menurut mereka, permainan Barcelona kurang efektif di bawah asuhan Xavi. Di sisi lain, opini dari para fans dibenarkan oleh data yang dimiliki oleh jurnalis sport yakni Ivan San Antonio. Dia bilang Barcelona hanya sukses mendapatkan peluang bersih sebesar 31% di sepanjang musim. Meskipun begitu, Xavi Hernandez mendapatkan pembelaan dari Carles Puyol. Legenda La Masia ini meminta para fans untuk bersabar dan mendukung penuh Xavi. Puyol percaya mantan rekan satu timnya itu bisa membawa Los Gules keluar dari fase buruk. Masalah yang datang terus-menerus. Situasi sulit Barcelona makin diperparah dengan masalah yang datang dari luar lapangan. Pasalnya, Catalonia saat ini sedang dilanda kekeringan yang hebat. Masalah kekeringan ini menjadi yang terburuk dalam sejarah Spanyol. Padahal di bulan ini kota tersebut sudah memasuki musim dingin. Dilansir dari Euronews, waduk yang menyediakan pasukan air untuk warga hanya terisi 16% saja. Akibatnya, pemerintah pun mempertimbangkan untuk membatasi pasokan air. Hal ini juga membuat pemain Blaugrana ikut merasakan dampaknya. Bahkan pemain Barcelona dilarang mandi di stadion maupun di pusat latihan. Di sisi lain, Blaugrana masih harus berurusan dengan hukum yang ada di Spanyol. Sebab masalah kasus suap dengan Jose Matia Enriquez Negreira belum menemui titik terang. Terbaru, Los Gules didakwa bersalah dengan melakukan penyuapan sebesar 7,5 juta euro. Hasilnya, Barcelona pun terancam sanksi berupa denda, skorsing hingga pembubaran klub. Bahkan UEFA juga berpeluang untuk mensanksi Barcelona apabila terbukti bersalah. Xavi Hernandez dan anak asuhnya bisa dilarang tampil pada kompetisi Eropa dalam jangka waktu yang panjang. Balas dendam pemain dibuang. Buruknya performa Blaugrana di La Liga musim ini berbanding terbalik dengan performa para pemain yang telah dibuang. Sebut saja Antoine Griezmann yang berhasil tampil apik bersama Atletico Madrid. Griezmann diboyong ke Bali dari Barcelona dengan mahar hanya 20 juta euro pada musim panas lalu. Belum genap semusim, dirinya langsung menjadi andalan skuad Los Rojiblancos di musim ini. Griezmann langsung nyetel dengan permainan Diego Simeone dan mencatatkan statistik yang gemilang. Pemain kelahiran Macon ini mengemas 16 gol dan 2 assist dari 23 penampilannya. Bahkan dia sudah dinobatkan sebagai legenda dari Los Rojiblancos, sebab dirinya berhasil menorehkan 173 gol dan menyamai torehan gol dari Luis Aragonés. Selain itu, ada Eric Garcia yang berhasil tampil apik bersama Girona. Padahal saat di Barcelona, ex-Manchester City itu jarang mendapatkan kesempatan bermain. Dia juga merasa sangat beruntung bisa datang ke skuad Gironestes. Bek asal Spanyol ini sama sekali tidak menyesali keputusannya untuk meninggalkan Barcelona. Di musim ini, Eric Garcia berhasil membawa skuad Gironestes bersaing di puncak klasemen. Garcia mengungkapkan dia sangat senang dengan keberhasilan Girona bersaing bersama Real Madrid di puncak klasemen. Itulah keputusan aneh Barcelona di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Blaugrana bisa keluar dari fase terburuknya di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.